Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Riyadhis Shalihin, alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita. Semoga beliau dan pengurus lainnya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dimudahkan semua urusannya. Juga kepada kita semua yang hadir, senantiasa Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan keselamatan baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari yang penuh berkah ini, masih di bulan Rajab, yang mana bulan ini mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi bukan sampai saja, yang mana kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah dan kudwah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Sebelum kita menerangkan materi inti kita sedikit kilas balik, karena memang materi sirah nabawiyah hampir tuntas begitu ya. Kilas balik perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pertama adalah kelahiran beliau, subhanallah, bayi yang penuh diberkahi. Walaupun beliau umur 2 bulan sudah ditinggalkan oleh ayahanda yang tercinta, yakni adalah Abdullah. Ya. Kemudian beliau subhanallah ya, bayi yang penuh berkah ini, ketika ada seseorang yang bernama Halimatus Sa'diyah nyari-nyari jasa ya untuk menyusui, ternyata beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya mau diambil kan dalam kondisi fakir gitu, bagaimana mau memberikan upah kepada beliau. Tapi ketika beliau diambil, subhanallah, itu Allah memberikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah dan keluarganya. Ini luar biasa. Kemudian ketika remaja ya, ketika beliau remaja, di sini dikatakan ya, masih anak-anak dulu ya, dengan wajah beliaulah pamannya ini menjadikan sebagai sarana untuk mendatangkan hujan. Pada waktu itu kemarau panjang yang luar biasa. Maka pamannya ini membawa beliau ke dekat Ka'bah. Untuk apa? Dengan wasilah beliau, dengan cahaya wajah beliau, mudah-mudahan turunnya hujan. Jadi wajah beliau cahaya, bukan kucel gitu ya. Ada sebagian mengatakan Rasulullah wajahnya kucel seperti anak-anak kalian. Tidak demikian. Ya, ini demikian. Kemudian ketika remaja, kenabiannya ini beliau diketahui oleh seorang pendeta bakhir. Pamannya sendiri nggak tahu bahwa beliau itu adalah nanti akan jadi seorang pemimpin besar, nggak tahu.
Karena memang yang orang-orang itu akan tahu tentang orang-orang yang luar biasa itu hanya orang yang memiliki kedekatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pendeta ini. Pendeta ini masih murni menjalankan menjalankan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi ketika orang tersebut kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dekat, maka firasatnya tajam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Ya, dikatakan takutlah kalian dengan firasatnya seorang mukmin, karena sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengarang kitab sebelum terjadinya corona ini ada dalam kitab bisa ya 5 tahun sebelum itu subhanallah karena akan terjadi suatu wabah yang belum terjadi sebelumnya. Ini subhanallah diketahui. Bahkan mungkin pengarang Iqra lihat ya di situ dikatakan bagaimana tuh? Corona khalaqa zamana kadzaba gitu ya. Subhanallah. Padahal Iqra itu disusun dari tahun berapa? 1990. Sekarang 2000 berapa? 20-30 tahun yang lalu. Jadi artinya orang-orang yang mempunyai kedekatannya kepada Allah, dia akan diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Kata Pendeta Bahira ini, hati-hati terhadap ponakanmu ini, karena dia akan menjadi pemimpin alam semesta ini ya. Ya, pemimpin segala umat ini adalah beliau. Lalu pamannya itu berkata, bagaimana tanda-tandanya, ciri-cirinya? Saya melihat ini tidak ada gunung-gunung, pohon-pohon itu sujud kecuali adalah kepada seorang nabi. Dan dia senantiasa ketika dikelilingi oleh awan begitu, sehingga nggak pernah kepanasan Rasulullah SAW. Dan saya melihat stempel kenabian ada di mana? Ada di dekat ini ya, di belakang dekat lehernya ini. Rasulullah SAW ini subhanallah. Ya, diketahui. Kemudian ya beliau adalah menggembala kambing, kemudian menikah dengan siapa? Siti Khadijah. Ini subhanallah. Beliau menikah ini bukan karena dorongan untuk memanfaatkan harta bendanya Siti Khadijah. Beliau mungkin dari Allah memberikan ilham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan beliau adalah Khadijah ini adalah istrinya. Ini subhanallah. Sehingga Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Ya. Kemudian ketika renovasi Ka'bah ini subhanallah, terjadilah suatu pertentangan yang luar biasa, kabilah-kabilah hampir berantem. Ya, hampir perang begitu, terjadi peperangan pada waktu itu. Maka diputuskan, siapa yang pertama memasuki Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Subhanallah. Ditunggu-tunggu siapa nih orang yang pagi-pagi masuk ke dalam Masjidil Haram, ternyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka itu merasa tenang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Al-Amin, orang yang mampu dipercaya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyombongkan dirinya. Semua kabilah itu direkrut. Jadi ketika ada permasalahan di sebuah di kampung kita, di daerah kita, di wilayah kita, maka kita senantiasa satukan mereka. Satukan, bukan dipecah-pecahkan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dengan logowo ya untuk memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi itu mempunyai gaya tarik tersendiri. Ya, beliau memiliki penelitian terus mengapa ini masyarakatnya ini menyembah berhala dan lain sebagainya. Ya terus dia meneliti mengapa ya Allah. Dia mencari-cari. Ya, mencari-cari. Bahkan beliau itu subhanallah tidak pernah dari kecil itu tidak pernah berbuat maksiat. Ketika suatu hari dia ingin berbuat maksiat, bukan berbuat maksiat, ingin nonton lah begitu ya. Sesuatu yang mungkin
dikategorikan yang memang biasalah anak-anak pada saat itu. Beliau tidak jadi nonton. Kenapa? Senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan ya, karena terus merenung dia di gua Hira, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama yakni adalah Iqra. Disuruh membaca. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika beliau sudah diangkat menjadi nubuwah ini, beliau harus berdakwah. Ya, berdakwah diawali dari kerabat-kerabat. Ini adalah merupakan sirah nabawiyah. Jadi kalau ada tetangga kita belum sholat, tugas kita mungkin ini. Tugas kita untuk memberikan yuk jamaah begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nubuwah, beliau subhanallah tidak diam begitu. Mereka yang belum talim siapa-siapa, ada apa penyebabnya dan lain sebagainya. Ini subhanallah. Beliau berdakwah bersembunyi-sembunyi selama berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Maka setelah 3 tahun itu Allah perintahkan untuk berdakwah terang-terangan selama berapa? 10 tahun. Ternyata subhanallah, untuk menuju manusia ini berbondong-bondong masuk Islam ini tahapannya luar biasa. Ini subhanallah, beliau harus berdakwah terang-terangan, dizalimi beliau, bahkan beliau dicekek gitu ya. Ini subhanallah. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perjalanan begitu panjang, tidak serta-merta orang itu tiba-tiba saja masuk Islam berbondong-bondong, butuh perjuangan yang luar biasa. Di Mekah beliau tidak dalam kondisi tidak aman, tidak nyaman. Ya, dalam kondisi ketidaknyaman ini beliau ditinggalkan oleh pendukung utamanya. Pertama siapa? Beliau harus ditinggalkan oleh paman beliau. Dari umur 8 tahun sampai beliau umur berapa? Kurang lebih 52 tahun beliau senantiasa menyertai beliau subhanallah. Tiba-tiba saja harus kehilangan paman yang dicintainya. Belum sampai paman ini beberapa hari, kemudian disusul oleh siapa? Oleh istri beliau Khadijatul Kubra. Ini subhanallah. Sehingga ketika beliau ditinggalkan oleh 2 pendukung utamanya, beliau dalam kondisi sedih. Maka pada waktu itu disebutnya dengan Amul Hazan. Ya, Amul Hazan. Tahun duka cita. Ya, untuk mengobati Rasulullah SAW dalam berduka tadi. Ya, beliau berupaya karena di Mekah ini enggak ada yang responnya kurang, beliau ke Taif. Ternyata ketika di Taif bukannya malah disambut, malah disambit subhanallah. Malah lebih parah dibandingkan di Mekah begitu. Ya, dalam kondisi beliau berdarah dan lain sebagainya subhanallah. Maka pada saat suatu malam, ya dikatakan menurut riwayat itu tanggal 23 Rajab, ada yang mengatakan 27 derajat Rajab ya, beliau di Isra Mi'rajkan. Tujuan apa? Untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian untuk untuk mendapatkan perintah melaksanakan diwajibkannya sholat sehari 5 waktu, yang awalnya 50 waktu subhanallah. Beliau bertemu dengan Nabi Musa ketika dapat perintah tersebut, cobalah diskon, bisa enggak? Akhirnya minta diskon sampai 45, sampai kurang lebih 10 kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diskon. Sampai sisa 5 waktu tersebut tadi, kata Nabi Musa, bagaimana? Umatmu tidak akan pernah sanggup untuk melaksanakan 5 waktu ini. Kata Rasulullah, saya malu, udah bolak-balik hampir 10 kali gitu. Udahlah 5 kali saja. Jadi walaupun kita ini 5 waktu, tapi kita mendapatkan faidah. Dikatakan ya, ketika seorang ini melaksanakan 1 kebaikan, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Pada intinya kita tetap mendapatkan pahala 50 waktu. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah.
Barang siapa yang mendatangkan atau mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Ini luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kondisi gelisah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah, sedangkan beliau sendiri belum diperintahkan. Ya, artinya ini adalah merupakan pelajaran buat kita sekalian. Maka yang harus kita kedepankan adalah rakyat dulu dibandingkan kepentingan diri sendiri dan keluarga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang-orang yang terakhir ketika hijrah. Semua para sahabat dulu yang hijrah. Sisalah berapa orang? Di antaranya adalah Abu Bakar yang menemaninya dan Ali bin Abi Thalib. Ini subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid ini. Masjid ini adalah merupakan pokok buat kita sekalian. Ya, masjid ini adalah tempat untuk talabul ilmi. Masjid itu adalah tempat untuk membangun kekuatan umat, membangun kekuatan ekonomi ada di mana? Di masjid pada saat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Di samping membangun masjid, kemudian dia adalah mempersatukan ukhuwah supaya apa? Kaum muslimin ini memiliki kekuatan. Karena dikatakan tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan, tidak ada persatuan kecuali dengan apa? Dengan ukhuwah, persaudaraan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat-saat itulah subhanallah. Ya, karena orang Mekah kafir Quraisy ini enggak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ini berkembang pesat, mereka berupaya untuk menghancurkan Rasulullah, menghancurkan kaum muslimin pada saat itu. Maka terjadilah peperangan-peperangan. Di antara peperangannya adalah Perang Badar, subhanallah. Ya, Perang Badar ini subhanallah hanya berjumlah 300 lebih gitu ya, 313 atau 15 orang. Sedangkan kaum kafir itu apa? Hampir 1000. Jadi artinya Rasulullah SAW ini tidak nyantai begitu dalam berdakwah. Bahkan beliau harus senantiasa terjun di garda terdepan. Untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW harus perang begitu. Dari perang Badar, kemudian perang Uhud, sampai perang Tabuk. Ini luar biasa. Maka terjadilah di situ adalah tadi putuh Mekah. Ini subhanallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika putuh Mekah ini, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya, dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi ayat ini sebagian mengatakan sebelum terjadinya Futuh Mekah. Mengapa ini digambarkan? Supaya sebagai basyirah. Kota yang dulu pernah Rasulullah SAW dan kaum muslimin diusir dari kampungnya atau tanah airnya, suatu saat akan diduduki, akan dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan pertolongan Allah wal fath. Fath ini adalah kemenangan, penaklukan kota Mekah. Yang tadinya beliau berapa? Kurang lebih 13 tahun beliau berdakwah itu subhanallah. Di Mekah ini beliau tidak bisa melanjutkan karena dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga beliau harus diusir dan beliau harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keduanya adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ini subhanallah. Yang tadinya sulit berdakwah, kali dengan keikhlasan, kesabaran beliau, kesungguhannya, nggak mungkin kalau hanya sekedar ikhlas, nggak mungkin kalau dengan apanya sedegar kesabaran saja. Ini butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa menaklukkan kota Mekah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ketiganya adalah fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dikatakan maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonkan ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima tobat. Artinya ketika diberikan kemenangan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan adalah kita senantiasa banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan mudah oleh Allah, bertasbihlah subhanallah. Kemudahan itu bukan karena encernya otak kita, cerdasnya otak kita. Lihat dengan kasus adanya virus corona ini ya. Sebelumnya bagaimana tuh kata Presiden Cina itu, bahwa Cina ini tidak akan pernah diguncang oleh kekuatan manapun, subhanallah. Ya, karena kehebatan militernya, kehebatan ekonominya. Cuma dengan gara-gara wasilah virus corona, subhanallah, kalang kabut. Militer tidak bisa berkutik, ekonomi tidak berkutik, bahkan hampir ambruk begitu. Naudzubillah min dzalik. Ternyata imbasnya bukan saja Cina, tapi mendunia, ini luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu ketika kita jangan sombong, corona nggak akan masuk buat saya, jangan. Kata Ustaz Uzma itu ya, dikatakan wabah virus ini tidak akan pernah masuk kepada seorang yang beriman gitu. Kecuali orang yang berimannya tapi dia punya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Khawatir dengan kesombongan kita, itu bagian daripada maksiat. Saya mah nggak bakalan kena corona, jangan. Nantangin mah jangan gitu ya. Waspada tetap. Ya, saya mah nggak bakalan kena, jangan. Ya, ini demikian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Menhub kena. Terus apa lagi? Wali Bogor sudah kena, naudzubillah min dzalik. Mungkin bolak-balik ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya, ini demikian. Jadi oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan tadi, ketika kita diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah, banyak-banyaklah bertasbih dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjurannya untuk kita. Ya, untuk Rasulullah dan kaum muslim pada saat itu, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Bahwa mengapa orang-orang ini berbondong-bondong masuk Islam itu bukan karena kekuatan kita, kecerdasan kita. Kenapa? Karena rahmat Allah. Semuanya karena rahmat Allah. Bahkan dikisahkan ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun begitu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau wafat, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ai hambaku, masuklah ke dalam surga karena rahmatku." Si hamba Allah ini komplain, "Ya Allah, saya pengen tahu sih ibadah saya yang 500 tahun itu sejauh mana." Dia pengen tahu karena dia qiyamul lailnya, puasa dan semua ibadah-ibadah lainnya, dia full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen tahu ibadah saya ini kekuatannya sebesar apa sih gitu ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Baik, kalau kamu hitung-hitungan denganku, ternyata ibadah yang 500 tahun itu baru saja bisa menebus mata satu saja." Kita berapa tahun ibadah kepada Allah? Ya, belum lama kalau kita kan ya. Ini subhanallah. Artinya ketika kita memiliki ibadah yang luar biasa, jangan sombong. Ya, karena tadi itu bahwa ternyata orang tersebut masuk surganya, wasilahnya ternyata bukan karena amal ibadahnya, karena dengan rahmat Allah saja.
Ya, mengapa dia dapat rahmat? Karena tadi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya subhanallah, apalagi setelah perang Tabuk, yang mana orang Romawi tersebut tadi udah khawatir gitu ya. Ya, tadinya tetap mau nyerang Madinah, tapi kemudian nggak jadi. Karena diantara raja tersebut, ya, orang Romawi tersebut, kaisar yang tadi, kita tidak akan pernah mampu melawan yang mana kalau pasukan itu adalah seorang nabi. Dia pasti dibantu oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhir dengan kejadian perang Tabuk itu subhanallah, banyak utusan-utusan yang datang ke Madinah begitu untuk menjumpai siapa? Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak utusannya. Ya, di antaranya di sini adalah utusan yang datang adalah utusan Abdul Qais. Kemudian utusan Daus dan lain sebagainya. Sampai di sini ada utusan dari Yaman. Siapa dari Yaman itu? Di sini dikatakan utusan dari Bani Hanifah. Mereka datang pada tahun 9 Hijriah. Sebanyak 17 orang. Di antaranya yang datang itu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu, datang ke situ. Ternyata subhanallah, beliau itu sombongnya luar biasa. Dia datang itu tadi untuk menunjukkan dia itu mempunyai power gitu. Bukan ketundukannya kepada Allah dan Rasul yang Musailamah Al-Kadzab ini. Ya. Ini demikian. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi ya. Ya. Di sini dikatakan dia bermimpi bagaimana tiba-tiba di tangannya ada 12 buah gelang kebesaran, sehingga hal ini sangat mengganggunya. Lalu beliau dibisiki agar meniup gelang itu. Setelah ditiup, gelang itu hilang entah kemana. Beliau menakwili bahwa 2 gelang itu adalah 2 orang pendusta yang akan muncul sepeninggal dari beliau nanti ketika beliau meninggal. Ya, dalam mimpi tiba-tiba saja ada gelang yang kebesaran itu, 2 gelang. Ya, Rasulullah SAW ketika kedatangan Musailamah itu ya, ini orang baik nggak ini gitu, utusannya benar-benar tunduk nggak untuk menyatakan keislamannya, bukan? Ternyata mereka adalah 2 gelang ini ditampilkan adalah orang yang akan mengganggu, orang yang akan berdusta gitu ya, sepeninggal dari Rasulullah SAW. Siapa orang tersebut? Yang pertama adalah Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku dirinya Nabi. Musailamah Al-Kadzab. Kemudian yang keduanya adalah Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Keduanya ini dari Yaman semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keislamannya. Sehingga apa? Orang-orang yang berduyun-duyun untuk apa? Menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ternyata ketika manusia masuk agama Allah ini enggak semudah itu. Butuh perjuangan. Jadi kalau kita ingin makmur masjid ini, ternyata bukannya diam gitu. Ya, bukannya diam. Kita harus jihad. Jihadnya bagaimana? Sungguh-sungguh artinya. Sungguh-sungguh kita mengajak orang kepada kebaikan. Ini bagian daripada jihad kita. Ayo. Ya, kita makmurkan masjid ini bagian daripada apa? Jihad kita. Kalau dulu Rasulullah SAW untuk menaklukkan Mekah itu harus berdarah-darah. Ya, harus berdarah-darah beliau itu. Sampai beliau ketika perang Uhud apa? Giginya ini copot ya, kena batu, lemparan batu. Bahkan beliau kena sabetan pedang yang mana sakitnya itu sampai kurang lebih 1 bulan. Ya. Ini demikian. Jadi harus senantiasa terus tebarkan kebaikan kita dengan kesungguhan, dengan kesabaran. Tanpa kesabaran nggak akan mungkin gitu.
Ya, orang yang nggak bersabar dalam dakwah nggak mungkin ini sampai orang masuk Islam. Bahkan pemimpinnya aja nggak sabar gitu, pemimpinnya aja nggak ikhlas dan lain sebagainya. Ini subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu penyayangnya gitu ya. Di kota kelahirannya, kalau di kota-kota yang lain, kalau beliau menaklukkan dua tempat itu adalah semuanya itu jadi rata rampasan. Tapi kalau untuk di Mekah tidak. Satu senjata pun, satu ekor domba atau kuda atau onta pun tidak ada yang dirampas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah. Karena adalah kota kelahirannya, disitulah untuk menanamkan kebaikan-kebaikan. Ternyata dengan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sofyan masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal musuh bebuyutan yang masuk Islam. Kenapa? Kesabarannya. Karena ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka sebagian sahabat ketika turunnya surat An-Nasr di sini, pertanda ajal Rasulullah itu sudah dekat. Jadi kalau udah manusia berbondong-bondong masuk Islam, masuk agama Allah, ini pertanda adalah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat. Maka ketika turun ayat ini, sebagian sahabat itu sangat sedih hali. Bagaimana nggak sedih? Orang yang paling dicintainya, orang yang paling dimuliakannya, ya, orang yang paling dihormatinya harus meninggalkan alam alam dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah merupakan kilas balik ya perjuangan Rasulullah SAW sehingga manusia ini masuk ke dalam agama Allah dengan secara berbondong-bondong. Ini karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ini yang dapat kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita perbanyak diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Tema utama kita adalah manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong, dan ayatnya adalah surat yang dulu di antara surat An-Nasr ini yang sudah kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab.